Jadi kayak misalkan mobil-mobil yang cc terlalu kecil itu kalau dibawa keluar kota, kalau hanya deket-deket that's fine. Tapi kalau sampai terlalu jauh itu biasanya satu capek banget ya. Dengan segala macam jenisnya gitu ya, yang kadang-kadang kita lupa bahwa jenis ini mungkin kurang cocok untuk bepergian sejauh itu. Apakah itu juga ada spesifikasinya untuk jarak jauh, Kolunglung? Iya sih, sebenarnya sih. Nah, kita kan kalau misalkan waktu beli mobil itu kan ada kategori mobilnya ya, kayak misalkan LCGC itu low cost green car itu oke lah ya, itu masih bisa dipakai untuk jarak jauh. Cuman kadang-kadang beberapa mobil itu kayak misalkan city car, mobil yang kecil-kecil, yang hatchback yang kecil itu dengan cc yang kecil, itu memang sebenarnya mobilnya didesain untuk di dalam kota. Bukannya tidak bisa dibawa keluar kota, Hmm. bisa. Cuman agak kurang nyaman dan agak-agak memaksakan untuk dari sisi mobilnya itu sendiri sih. Nah, makanya kan kita ketika misalkan kita mau bepergian keluar kota, ya kita pastikan kita bawa mobil yang sesuai gitu loh. Jangan Mhm. bawa mobil terlalu kecil keluar kota, satu akan menjadi kurang nyaman ya kan, bukannya tidak bisa, akan menjadi kurang nyaman. Satu itu, dua, dan karena peruntukan mobilnya yang menjadi tidak sesuai, biasanya akan nge-push atau akan betul-betul mendorong beberapa part-part di mobil itu dan menjadikan part-part di mobil itu menjadi cepat rusak gitu loh. Mhm. Itu berarti dilihat dari cc-nya atau bagaimana, Kolunglung? Iya, city car kan biasanya mobilnya lebih kecil ya, dan Mhm. cc-nya juga lebih kecil ya. Bukan berarti mobilnya tidak bisa dibawa keluar kota, nggak nyaman aja gitu loh. Jadi kayak misalkan mobil-mobil yang cc terlalu kecil itu kalau dibawa keluar kota, kalau hanya deket-deket that's fine. Tapi kalau sampai terlalu jauh itu biasanya satu capek banget ya itu kan. Karena mobilnya kan tidak didesain untuk jarak jauh gitu loh. Mhm. Satu Mhm. itu, dua, dari sisi keselamatan juga apa namanya, beberapa mobil-mobil ini tuh ya bukan didesain untuk itu gitu loh. Makanya safety ratingnya juga sebenarnya kalau menurut saya kurang bagus. Dan yang ketiga juga Ya, untuk mesin cc kecil dibawa di tol keluar kota untuk ya. jangka waktu yang panjang dan lama, itu akan betul-betul mendorong sampai ke limitnya ya, dari sisi pemakaian engine, olinya, dan sisi pendingin dari engine-nya itu sendiri sih. Sebenarnya city car bisa-bisa saja sih, walaupun namanya dalam kota ya city car saja, namun bisa Betul. dibawa ke perjalanan jauh. Namun sementok-mentoknya sejauh-jauhnya nih sampai mana, Kolunglung? Kalau disarankan eh Jawa saya aja pernah ya. dengar sih tikar yang dibawa sampai Bali, Lombok, dan Kupang. Itu sih ekstrim ya, maksudnya Wow. bisa-bisa aja, cuman kasihan mobilnya dan kasihan pengendaranya juga, capeknya minta ampun soalnya gitu loh, Mhm, betul dengan bawa betul. mobil kecil. Karena gini loh, teorinya adalah ketika city car itu kan memang didesain cc-nya lebih kecil ya, karena kan untuk di dalam kota, jadi kan tidak membutuhkan cc yang besar dan mengutamakan kan ngirit ya gitu loh. Mhm. Jadi kan tenaganya juga tidak terlalu besar. Nah, ketika kita bawa keluar kota itu kan, kalau kita masuk tol itu kan berarti kan jangkauannya kan jauh dan panjang gitu kan. Nah, Mhm. itulah yang menjadi problem karena ketika dipakai untuk kecepatan yang cukup tinggi, kalau sekarang kan dibatasin di 80 sampai 120 ya, itu kan variabel top speed limit ya dari tilang elektronik. Nah, itu kan menjadikan mobilnya kan dipaksa untuk RPM tinggi dalam waktu yang panjang gitu loh. Nah, itu dampaknya ke mesin itu kan dia benar-benar nge-push ya, atau dia betul-betul mendorong mesin itu sampai ke performanya yang paling tinggi, dan itu kalau pakai olinya yang biasa aja dan cenderung tergolong kurang bagus, itu kasihan di mesinnya. Kemudian dari sisi pendinginan mobil juga sama nih, ketika mesin itu di-push atau didorong sampai sebegitu, itu dari sisi radiator dan dari sisi pendingin mobilnya sendiri juga harus benar, kalau enggak nanti mobilnya bisa overheat gitu loh. Mhm. Dan dari sisi kenyamanannya juga sih, karena kalau mobil dengan cc lebih kecil biasanya suspensinya atau kaki-kakinya itu tidak didesain untuk mobil yang dengan cc yang lebih besar gitu loh. Kalau mobil dengan cc yang lebih besar itu biasanya suspensinya lebih empuk daripada yang kecil. Mhm. Karena suspensi lebih besar itu kan otomatis mobilnya lebih berat ya, sehingga suspensinya juga jauh lebih kompleks dan jauh lebih nyaman ketika dikendarai. Jadi kalau kita bawa city car sampai Surabaya atau sampai Semarang sih cukup capek sih gitu loh, ketimbang kita bawa mobil yang dengan cc yang lebih besar gitu, kayak 2400 cc ke atas, itu biasanya sih jauh lebih nyaman lah ya kita bawa keluar kotanya gitu loh. Mhm. Mhm. Baik.